Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam suara konsistori HKBP Mampang Perapatan, edisi tengah minggu di hari Rabu tanggal 12 November tahun 2025. Sebelum kita mendengar renungan malam ini, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 251 ayat 1. Namonang ido muse mangaton. Namonang ido na muse mangaton. Sagu ini yang jadi hidau nama goa nang amate yang pendua ni ai devatana papusrumana mamalakana tutong Diyos mamalakana tutong Diyos. Mas renungan diambil dari bacaan malam Almanak HKBP, yaitu Wahyu 6 ayat 9 sampai 17, tetapi yang menjadi renungan di ayat 9. Bunyinya demikian. Dan ketika anak domba itu memakai meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita sedang bergumul menghadapi cobaan, jangan angkat tangan untuk menyerah atau pasrah atas keadaan. Cobalah membuka diri kepada Tuhan, tidak sibuk mencari jawaban atau curhat sana sini ke orang atau ke media sosial, melainkan masuklah dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Bukan kita saja yang pernah menghadapi masalah dan guncangan dalam hidup ini. Kita diperbolehkan Tuhan menghadapinya. Di dalam keheningan kita akan memperoleh kekuatan dan hikmat. Atas bacaan malam ini menjadi renungan adalah penglihatan Yohanes saat terbuang di Pulau Patmos. Ia ditangkap dan dibuang bersama orang Kristen lainnya karena iman kepada Kristus. Di dalam kelemahannya secara fisik dan dalam suasana terbuang, ia justru diperkenankan Allah melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang untuk menguatkan Yohanes, sekaligus juga menguatkan orang percaya supaya mereka tidak murtad karena kerasnya kehidupan, ancaman kematian. Penglihatan ketika anak domba, yaitu Kristus, membuka meterai kelima. Meterai adalah gulungan bersegel yang berisi rahasia tentang masa yang akan datang, dan seorang pun tidak ada yang akan dapat membukanya selain Yesus Kristus. Ada 6 meterai, kita boleh baca di pasal 6 ini, tetapi secara khusus kita membahas meterai kelima, yaitu di bawah mezbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan kesaksian yang mereka atau orang percaya miliki. Jiwa-jiwa siapakah itu? Mereka adalah martir, orang-orang percaya karena Kristus. Mereka menderita. Yohanes 16 ayat 1 sampai 2. Sebelumnya Yesus juga sudah mengingatkan para murid-muridnya. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 2, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jangan kaget, Yesus sendiri telah mengemukakan dengan sangat jelas bahwa orang-orang yang membunuh orang Kristen akan menyangka ia mendapat pahala karena melakukan itu. Mereka mengira sedang berbakti kepada Allah, padahal tidak. Mezbah digunakan untuk menyembelih dan membakar kurban bagi Allah. Kurban berupa binatang, misalnya domba, burung, lembu.
Namun dalam nas ini yang digambarkan adalah orang percaya. Mereka yang celaka bukan karena kemauan, melainkan karena iman. Mereka menjadi persembahan bagi Allah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita kerap merasa sedih, tidak mengerti, bahkan menganggap hal yang tragis jika melihat orang yang baik dan beriman mati karena kebaikannya atau imannya. Kita kerap kemudian berkata, mengapa justru orang seperti itu yang mati? Mengapa bukan dia yang jahat? Pemahaman kita itu hendak diputar balikkan melalui ayat ini. Ayat ini menyatakan orang yang percaya yang mati karena kepercayaannya bukanlah suatu tragedi. Sebaliknya ia menjadi suatu kurban yang mulia bagi Allah. Itu sebabnya tempat mereka berada di mesbah Allah sendiri. Maka saudara-saudari yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tetaplah setia dan jangan malu menjadi pengikut Kristus walau harus menghadapi penderitaan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan dan setiap saat memiliki ikatan yang kuat dalam dua-dua kita dengan percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita dituntun melewati atau menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Selamat istirahat malam ini. Besok kita melanjutkan pekerjaan atau aktivitas kita. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk setia padamu, walau banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Malam ini kami akan istirahat. Tuhan, temanilah kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.